Halo semuanya, Sobat Google. Nah, kita sapa-sapa dulu ya, Sobat Google yang ada di live Instagramnya Jaga Akuntansi. Nah, kita kenalan dulu nih, kakak Sobat Google dari mana saja hari ini dan bagaimana puasanya hari ini, lancar atau tidak nih kakak? Ada Kak Rizkia Aulia, dari mana kak? Ada Kak Claudia juga. Mungkin Kak Claudia bisa dulu perkenalkan kak dari mana? Nah, mungkin sobat-sobat Gogo yang lainnya, yuk kenalan dari mana. Nah, kalau gitu saya perkenalan dulu ya untuk sobat Gogo yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Diana Oktavia Permatasari. Apa kakak bisa panggil saya dengan Kak Dia. Nah, saya dari chapter dari Makassar, asal saya dari Papua, tapi sekarang melanjutkan studi di Makassar. Nah, ada Kak Jana Firdaus. Halo Kak Jana Firdaus, dari mana ini Kak Jana? Ada juga sobat gue dari Kak Arya Tama. Dari mana Kak Arya Tama? Daerahnya di mana? Ada juga Kak Saiful Arifin. Nah, dari semana semua ini Kak sahabat Google. Ada Kak Reynal juga. Nah, mungkin boleh sobat-sobat Google yang lain perkenalkan diri dari mana. Tadi kalau Dian sendiri, asalnya dari Serui, Papua, tapi sekarang melanjutkan studi di Makassar. Nah, mungkin sobat Google yang lainnya ada Nia juga, ada Kania, ada Kak Umam juga, dan sobat Google yang lainnya mau perkenalkan diri dulu. Apa kabar juga untuk sobat Google yang mungkin hari ini puasanya, atau mau cerita sobat Google bagaimana puasanya hari ini, atau sobat Google tahu tidak hari ini kita akan membahas topik mengenai apa? Karena jujur, menurut Dian sendiri, topik kali ini tuh sangat menarik dan bahkan menarik untuk para mahasiswa atau para pedagang-pedagang yang lainnya. Dan Dian juga baru dengar nih mengenai materi ini dan baru juga mau dipelajari. Jadi kita akan sama-sama pelajari sama dengan pemateri hebat kita pada kesempatan kali ini. Halo, salam kenal Kak Sahara. Kak Sahara dari mana, Kak? Oh, dari Makassar. Sama, Kak. Sama-sama dari Makassar. Ada Kak Jupri, Kak Hilya Matul. Boleh dong, Kak, perkenalkan diri. Tadi Kak Sahara tadi sudah ya dari Makassar. Kak Ayu ya dari Makassar. Ibu Kiadi, mungkin kakak bisa perkenalkan diri dulu supaya sobat Gogo yang ada di live bisa saling kenal. Nah, atau ada yang mau, kakak bagaimana sih keadaan puasanya hari ini? Mungkin di daerahnya panas atau bagaimana? Dan kebetulan kalau untuk daerah Makassar sekarang sih lagi mendung, jadi tidak terlalu hujan. Halo teman-teman semoga yang sudah gabung. Ada Kak Maria, ada Kak Minta, atau ada Sobat Gogo yang tahu mengenai topik kita kali ini. Halo, salam kenal juga Kak Evan. Yuk yang lain. Halo juga Kak Serli dari Mojokerto, Jawa Timur. Halo Kak, salam kenal. Ada juga ada Kak Riz. Ini sudah ada beberapa kakak yang perkenalan nih. Sobat Gogo yang lainnya, yuk jangan mau ketinggalan. Sebelum kita lanjut ke pemateri kita nanti, uh, ada tidak yang tahu mengenai topik kita kali ini? Yang tahu boleh di komen. Yuk kakak-kakak. Nah, kita sudah ada pemateri hebat kita kali ini. Waduh, waduh. Halo, Halo, Rian. Halo, sobat ibu semuanya. Selamat sore. sore juga kak. Apa kabar? Baik, Tuhan baik. Mendung ya, Ya, makanya ya. Di sini hujan sih. iya kak. Nah ternyata
itu sudah dijawab sama Kalian mengenai topik kita kali ini sama Kak Dita juga. Ya. Topiknya sertifikasi komputer sebentar. Jadi pernah dulu ya di rumah. Kita kali ini komputer akuntansi yang langsung dibaca itu yang pertama SAK CPS. Nah jadi kita bisa Andra apa kabar? Baik, Dian. Iya, Dari mana tadi Kak? Sebelum join dari mana kegiatannya Kak? dari kantor. Dari kantor. Masya Allah. Jadi walaupun Iya, kantor dari kantor capek, tapi mereka menyempatkan diri untuk berbagi kabar sobat gue yang ada di rumah semuanya dimanapun. betul. Jadi kami ini kegiatannya dikaji sebagai waktu ketika bidang pendidikan dan yang di 2020 hingga 2023. Nah Kak, Sorry, oke, Dian, saya tanya, putus ya ya Kak, suaranya. Apa yang lain jelas gitu? suara saya sudah jelaskan bro? Oh, udah jelas ya? Oke, coba lanjut aja dulu. Ayo. Oke. Mau tanya, Andre. Iya, Jadi pengalaman Kak ya mengenai komputerisasi akuntansi komputerisasi dibagikan akuntansi itu apa? Iya, Komputerisasi akuntansi itu kita mengelola software, software akuntansi, di mana software akuntansi itu banyak ya. Salah satunya kalau di akuntansi itu ada Zahir sama Accurate. Terus banyak lagi sih platform akuntansi lainnya. Nah, tapi yang saat ini trending di kalangan mahasiswa gitu, ataupun kalangan dari yang baru lulus gitu ya, fresh graduate, itu tentunya Zahir dan juga Accurate seperti itu. Dia. ya. Jadi kami sudah jelaskan nih untuk komputerisasi dari beberapa macamnya mengenai komputer akuntansi. Nah, menurut Kak Andre sendiri, pengalaman Kak Andre, apa sih kelebihan dari komputer akuntansi? Tadi macam yang disebutkan. Sorry, gimana tadi? Agak putus-putus suaranya. Begini Kak, kan tadi ada beberapa macam yang Kak Andre sebutkan. Nah, mungkin Kak Andre bisa menyampaikan kepada kita juga di rumah, apa sih kelebihan dari aplikasi tersebut? Oke. Kelebihannya ya, kita mulai dari Accurate dulu ya. Kalau Accurate itu banyak ya komputerisasi akuntansi yang saat ini perusahaan pakai. Nah, kalau yang di akuntansi ini dipakai itu dari resmi nih, lembaga resmi, yaitu dari PT Ultima Tekno Solusindo. Nah, banyak nih yang perusahaan-perusahaan itu yang saat ini mensyaratkan apa namanya untuk melamar ya aplikannya gitu, untuk melamar harus bisa pakai Accurate gitu. Nah, kalau Zahir itu biasanya saat ini masih banyak dipakai, tapi biasanya cenderung ke kalangan mahasiswa. Jadi itu juga sama-sama dipakai ya. Kalau kelebihan kekurangan sendiri sih, kalau kelebihannya sih untuk Accurate ya. Accurate itu sekarang kan sudah banyak ya. Jadi kelebihannya udah bisa banyak dipakai di mana-mana. Jadi kalau udah ada sertifikasi Accurate, itu udah pasti sertifikasi tersebut sudah istilahnya independen akan percaya. Nah, kalau yang Zahir ini yang perlu dikonsenkan itu adalah bagi untuk peningkatan kompetensi skill gitu. Nah, khususnya nanti mahasiswa yang pengen ngelamar kerja itu bisa pakai sertifikat Zahir gitu. Jadi perbedaannya sih lebih ke Zahir itu lebih cenderung ke mahasiswa ya. Nggak memungkinkan juga kalau untuk kemungkinan untuk umum, tapi kalau Accurate itu lebih ke bisa dua kalangan nih, bisa kalangan mahasiswa juga kalangan umum. Begitu sih dia.
Iya. Tadi Anda menjelaskan mengenai kelebihan dari beberapa aplikasi Zazah. Nah, sekarang mau tanya nih Kak, penasaran kira-kira apa tidak kelemahan dari aplikasi yang kita gunakan ini Kak? Apalagi kita sebagai mahasiswa atau sebagai juga bisa lah tahu mengenai kelemahan dari aplikasi Apa tadi yang Anda pertanyaannya, kelemahan? rasakan. Iya, kelemahannya Kak. Oke, kelemahannya sendiri ya. Kelemahannya sih pasti ada ya. Mungkin bagi yang belum memakai biasanya pasti agak kaget gitu ya dengan fitur-fitur. Nah, tapi itu bisa menyesuaikan adaptif ya. Baik Jahir maupun Accurate itu kan ada dua versi, Jahir desktop maupun Jahir online. Gitu. Nah, Accurate pun sama, ada Accurate desktop yang juga Accurate online. Jadi yang mungkin yang udah terbiasa pakai Accurate desktop terus pindah ke Accurate online, nah itu mungkin butuh penyesuaian. Begitupun sebaliknya karena ada beberapa fitur yang berbeda di situ. Kayak gitu deh. Nah, jadi mengenai kebiasaan dari teman-teman sendiri ya Kak, saat penggunaannya adalah online Iya, sendiri Kak. iya. Nah, mungkin ada teman itu juga ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan pertanyaan itu. Penasaran sekali mengenai materi kita pada kali ini. Jadi mungkin sebelum Dian lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada teman Sobat Gogo ada yang mau bertanya untuk Kak Andre mengenai apa saja yang mengenai dari komputerisasi akuntansi. Mumpung ada pemateri kita hebat kali ini yang teman-teman bisa ambil ilmunya. Nah, yuk ditunggu dari Sobat Gogo yang sudah gabung dari ada Kak Kirana, ada Kak Alda, ada Kak Zaki, Kak Kinsa, ada dari Hira, dan ada teman-teman yang lainnya yang mau bertanya langsung boleh nih ditunggu. Nah, mungkin sambil Sobat Gogo mengajukan pertanyaan, nah mungkin dia lanjut aja ya untuk pertanyaan kepada Kak Andre. Nah, Ya, boleh. pertanyaan selanjutnya itu Kak, yang Ya, Dian tuh Kak, boleh tadi kan berbagai macam mengenai aplikasi. Nah, bukan pertanyaan. gimana, sorry Dian? Ada pertanyaan. Nah, itu sesuai survei yang saya lakukan, masih banyak sekali usaha-usaha yang pembukuannya menggunakan sistem manual Andre. Nah, padahal yang kakak jelaskan tadi, banyak sekali aplikasi yang dapat membantu usaha-usaha tersebut. Ada yang rapi, seperti contohnya ada aplikasi Akurat, Zahir. Nah, menurut pendapat kakak terkait kasus ini, kira-kira untuk para pembukuan kira-kira bagus yang mana Kak, untuk digunakan? Bagusnya ini manual atau gimana? Maksudnya manual atau yang Iya, sudah komputasi? Ya tentunya yang udah memakai teknologi ya, karena semakin cepat kita bisa menginput memasukkan satu data gitu, jadi lebih semakin tepat waktu gitu, dan juga hasilnya pasti kredibel. Kalau kita pakai manual itu kan juga masih kadang ada human error ya, salah kita salah ketik atau salah ini masih ada. Tapi kalau udah pakai sistem, ya meskipun sistem kita yang operasikan juga ya, tapi meminimalisir lah paling nggak kesalahan dari yang sudah kita manual tadi gitu, yang kita pakai manual. Nah, dengan adanya sistem komputerisasi akuntansi itu pastinya membuat lebih meminimalisir kesalahan yang ada. Terus yang kedua itu mempercepat ini sih waktu ya. Ya kan sekarang teknologi itu udah sangat berkembang di mana-mana ya. Semua udah pakai teknologi, udah nggak ada yang nggak pakai teknologi lagi nih. Jadi dan juga sobat Google semuanya. Jadi sangat bermanfaat sekali sih kalau untuk ikut komputerisasi akuntansi ini. Ya ada Zahir, ada Accurate, dan juga pelatihan-pelatihan lain tentunya yang ada di Jago Akuntansi.
Oke, kasih ya Kak Andre untuk jawabannya. Jadi sekarang ada dari Sobat Gogo nih Kak Andre yang bertanya dari Kak Ana Juliani. Nah, saya bacakan ya Kak Andre pertanyaannya dari Kak Ana. Jadi Kak Ana, Kak izin bertanya, kira-kira tools apa saja yang diperlukan apabila kita seorang fresh graduate akuntansi di challenge untuk membuat sistem pelaporan keuangan pada perusahaan yang masih manual, Kak? Ya, tapi sorry boleh diulang sekali lagi pertanyaannya. Ada Pertanyaannya, Indra, Kak izin bertanya, kira-kira apa saja yang diperlukan apabila kita orang fresh graduate permasalahan ya? tentang ya, Kak. Misalnya nih Kak, Ah, kita seorang fresh graduate yang baru-baru lulus, dan kita chance nih Kak, untuk membuat suatu perusahaan dan perusahaan yang menjual, itu terus apa Kak yang perlu dilakukan? tools apa yang perlu dilakukan? Sorry, suaranya agak ini suara putus-putus, maaf ya. Ya Kak, kira-kira tools apa sih yang diperlukan Kak untuk seorang fresh graduate pada saat dikasih tantangan oleh sistem pelaporan keuangan perusahaan yang mau Kak? Oh ya. Terus bagi fresh graduate gitu ya, perlengkapannya apa gitu maksudnya ya? Iya Kak, betul Ya gampang sih sekali. jawabannya cuma satu, ikut sertifikasi. Gitu aja. Ah, oke. Ya. Kalau dari Sandra itu gampang dia dari siapa dia mau Kak. Nah, jadi kita ada yang lebih yaitu sertifikasi ya Kak. Iya benar. Karena ya kita kalau nggak ikut sertifikasi kita nggak tahu bagaimana dari manual ke itunya ya, komputerisasi ya, dari ke manual ke teknologi gitu, otomatisasi ya. Nah itu, nah jadi diperlukan dari apa ya, ikut pelatihan dulu deh. Jadi nanti bakal dijelaskan di sana semua gitu, tentang apa itu sistem komputerisasi akuntansi. Gitu. Nanti udah menjurus ke aplikasinya gitu, baik jaring maupun hasilnya. Nah, jadi tadi sarannya dari Kandra itu kita ikut sertifikasi. Nah, Sobat Google lagi yang lainnya sempat masih mau pengambil ilmu dari pemateri kita kali ini. Yang masih mau bertanya sebelum nanti Dian yang bertanya terus nih. Iya, yang masih mau bertanya boleh Sobat Gogo bisa di komentar mau bertanya. Masih ada Sobat Gogo? Ini Sobat Gogo yang di rumah yang mau bertanya boleh sekali langsung di komentarnya kita. Nanti langsung dijawab langsung lah sama Kak Andre. Oke, kalau misalnya sambil kita menunggu Sobat Gogo di rumah bertanya, saya ingin bertanya lagi nih sama Kak Andre. Nah, jadi dia Iya, lagi ya. boleh boleh. Tanya aja. Oke, oke. Sekali lagi, saya Kak, ada yang Kak haruskan untuk Apa? aplikasi apa yang tadi kan sudah dikatakan. Nah, saran yang pertama untuk mikro itu menggunakan aplikasi apa, Kak? Usaha mikro ya. Usaha mikro itu kan Iya, pasti Kak. dia UMKM gitu ya. Nah itu cocok pakai Accurate. Nanti bakal dijelaskan ada spesifikasi usahanya, dia baik retail maupun banyak lagi di situ ya, distribusi dan lainnya. Nanti kalau yang cocok sih untuk UMKM itu adalah Accurate. Uh, salah satunya kayak kita di aplikasi kami ya untuk bisa kalau menurut kami sendiri dan juga apa Gimana, sorry? kan Ini agak masih putus-putus Kak, orang. tetap kami sarankan mengenai usaha mikro itu menggunakan aplikasi Accurate, Kak. Kenapa usaha mikro pakai Accurate? Ya, Iya, karena ya itu ya, fitur yang cocok itu untuk usaha mikro adalah Accurate ya. Kenapa? Karena uh, tentunya bergerak di bidang retail gitu ya. UMKM itu kan bisa ada berbagai macam solusi ya. Kemudian bisa juga salah satunya itu nanti yang kita pelajarin. Kalau Zahir itu lebih
Meskipun ada dagang dan jasa ya, tapi menurut saya gitu ya, itu lebih cocok sih di jasa. Tapi nggak menutup kemungkinan Zahir bisa juga ya untuk ini, tapi lebih condong kalau lebih enak gitu ya untuk dipakai. Menurut saya sendiri ya, saya kan udah memakai dua aplikasi itu. Lebih enaknya sih lebih ke Accurate ya. Jadi lebih menyarankan Accurate yang nggak menutup kemungkinan ya Zahir juga bisa, karena Zahir itu bisa jasa sama dagang kayak gitu. Biar untuk juga yang punya, masih ada yang bertanya, ada sobat Google dari Kak, ada dari Kak, juga ada sobat Google yang masih mau bertanya, boleh sekali. Kemudian kita mau dari pengalaman yang Kak Andres bisa pernah menggunakan Accurate. Dan kalau teman-teman mau mengatakan seperti apa sih Accurate itu, tadi teman-teman sobat Google bisa langsung komen di bawah. Nah, Kak Andres, kita memiliki pertanyaan sebagai Ya. mungkin sambil menunggu pertanyaan dari sobat Google. Ini bertanya, pengguna Accurate sama Zahir, kan ini tadi Anda lebih menggunakan siapa? Nah, kalau dari saya sendiri antara Accurate sama Zahir ya pertanyaannya. Yang aplikasi apa Pak? Jadi Accurate sama Zahir lebih sering pakai mana? Oh iya. Mungkin Pertanyaannya apa tadi? Kak Andre bisa bagi pengalaman Kak mengenai selama Anda menggunakan Accurate seperti apa, Zahir seperti apa, pengalaman Anda banyak masa konten ini. Oke, boleh. Kalau Zahir sendiri itu saya pakai ya pada saat kuliah gitu ya. Dimana waktu itu ada mata kuliah namanya perangkat lunak akuntansi gitu. Nah, di sana saya juga sebagai asisten lab gitu. Jadi itu membedah modul sih, lebih tepatnya membedah ilmu yang ada gitu ya. Yang mengajar sih ada dari kakak tingkat ya waktu itu. Nah, membagikan ilmunya. Nah, terus itu berkelanjutan tuh sampai seterusnya lah, kan sampai ke bawah-bawahnya. Nah, terus di sana waktu kuliah itu di Zahir itu ya banyak menemukan case-case yang istilahnya yang awalnya emang kita nggak tahu nih, kayak ada modul penjualan, modul pembelian gitu ya. Terus di sana banyak kali sih modul kayak retur, kas dan bank gitu. Di Accurate pun ada kas dan bank. Nah, tapi di situ yang perlu ditekankan itu banyak transaksi yang hampir mirip-mirip persis gitu. Jadi kita harus jeli mana aja transaksi yang masuk ke sini, transaksi masuk ke sini kayak gitu. Jadi bisa bisa dibilang kalau pas masih kuliah kan kita masih sambil belajar juga gitu. Dan ya di Zahir lumayan lama ya istilahnya, karena satu semester ya belajar semester. Terus itu Lama ya Kak? lama banget ya itu. Kedua pertemuannya itu 3 SKS sih, 3 SKS paling banyak gitu, bukan selain skripsi ya. Zahir 3 SKS Kak? Iya, perangkat lunak akuntansi namanya. Tapi Ya begitu ya. belajarnya Zahir gitu. Nah, kalau Accurate sendiri itu baru mengikuti pelatihan yang ada di Jago Akuntansi nih. Itu tutornya itu luar biasa sih gitu. Nah, di sini kayaknya kakak tutornya nonton ya, tapi aku nggak mau nyebutin namanya. Ya gitu ya. Uh, uh, nanti ya sambil ikut kelas nanti tahu siapa. Nah, nanti di Accurate itu juga aku belajar banyak sih, karena di Accurate itu kita dijelaskan banget tentang modul-modul tadi ya. Ada modul penjualan pembelian, terus dari setup database sih, setup awal gitu, bagaimana kita ada data perusahaan nih, kita inputnya ke bagian mana, terus masuk transaksi itu masuk ke modul mana. Nah, itu sangat penting sih yang harus kita tahu gitu.
Itu sih pengalamannya. Nah terus ya Jahir ya, dan jangan lupa ada gelarnya juga nih untuk Jahir itu sertifikasi namanya User Jahir Certified ya. Terus kalau yang accurate itu namanya Certified Accurate for Professional kayak gitu. Jadi apa nih, menambah nama nambah gelar di belakang ini ya, nama ya gitu. Jadi ya bukan untuk panjang-panjangan sebenarnya, tapi untuk menambah kompetensi aja gitu. Dia lumayan ya Kak untuk Nah, menambah gelar, kenapa ya Kak? Menambah ilmu ya Kak. sekali. Juga ya Kak Andre. Nah, lagian mau balik tanya lagi sama yang ada di rumah. Nah, yang di rumah itu untuk bertanya juga bertanya banget tuh untuk kelasnya dan komen ini sobat gue yang nah kan ya, mungkin kita sambil menunggu ya Kak pertanyaan Iya. sobat gue yang di rumah. Dia mau tanya dulu mengenai pada saat Kak ikuti kelas ya Kak untuk khusus akuntansi. Mengikuti apa? Kelas tadi ya. Kalian kan untuk mengenai akuntansi aplikasinya. Iya, benar. Nah, mungkin kan sedikit berbagi pengalaman teman caranya bisa tetap semangat begitu Kak di komunitas akuntansi mungkin ada aplikasi kan buat juga sekali sosial Kak ada cepat dan Apakah apa tadi? nah Kak Andre kan pasti nih ya Kak kalau kita belajar itu pasti ada kayak kita capek banget Kak begitu. Oh, capek banget. Oke, iya. Kan juga Kak Andre merasa ujian dia juga merasa capek sekali. Terus, tapi ada target yang bahasanya soal bulan, tapi soal yang kita mau dapetin Kak. Nah, kalau gimana caranya Kak Andre bisa manajemen seperti dia tetap semangat Pak mempelajarinya. Oke, siap. Bagus nih pertanyaannya nih. Motivasi supaya semangat ya. Iya Kak. Karena memang ini apa ya, masalah utama sih bagi sebagian besar orang itu adalah nggak ada semangat. Itu ya. Kalau dari aku sendiri sih itu untuk membangkitkan semangat, kita harus tahu tujuan kita tuh mau ngapain. Pertama itu, kita kan mau ikut sertifikasi, tujuannya mau apa? Nah, kalau aku sih untuk meningkatkan kompetensi gitu ya. Nah, kembali lagi dengan meningkatkan kompetensi itu, ya semua nggak ada jalan yang mudah ya. Semua pasti susah gitu. Ya mau sertifikasi apapun gitu ya. Nggak akuntansi doang, kayak sertifikasi kayak apa? Misalnya contoh lah, ambil bahasa Inggris gitu, TOEFL ya. Nah, itu kan juga istilahnya ada batas skor minimal, dan kebanyakan orang yang apa mungkin nggak ikut kursus dulu gitu, langsung terjun tiba-tiba tes, ya selain faktor keberuntungan atau hoki gitu, nah itu bakalan susah. Kalau menurut aku gitu, kalau kita nggak bisa dibilang kita nggak belajar dulu gitu. Kalau kita tiba-tiba langsung ikut ujian gitu, kita nggak ada bekal persiapan gitu, karena kita masih buta sekali ya, masih nggak ada bayangan gitu tentang aplikasi ini gitu. Itu dia. Jadi yang pertama untuk itu sih kembali lagi ke tujuan kita ngapain. Terus yang kedua itu ya kalau meningkatkan semangat ya tentunya lebih ini sih, dibawakan suasananya lebih enak ya di kelas gitu. Jadi ya misalkan kalau ada diskusi gitu ya bisa interaktif, bisa kami bawa kayak gitu. Jadi kita nggak apa ya, sekedar menerima aja kayak oh iya gini doang gitu, dan itu rasanya ngantuk pasti kalau kita cuma satu arah. Nah itu lebih ke ya kayak gini lah, kayak gini kan ada interaksi dua arah dan bahkan tiga arah ke sobat gue juga ya. Gak ada sih interaksi tiga arah ya, ada dua arah doang. Terus yang ketiga sih ya kalau ada
eh, apa namanya, gebetan atau pacar nih untuk menambah sebenarnya. Gitu sih. Jadi kan kayaknya ini full power banget sih, Mas. Yang ketiga itu tips-tips dari aku sendiri sih, ada itu begitu sih. Ah iya. Oke. Jadi sebenarnya sebenarnya tujuan awalnya adalah tujuannya kita dulu, Kak. Benar, Belajar. kita dulu. Iya. Nah, ini kan kita ada soal pertanyaan dari Sobat Gogo di rumah. Misalkan yang pertanyaannya, Kak, jika seorang akuntan tidak mahir banget dalam mengoperasikan komputer, apa akan menjadi pertimbangan ketika ngelamar kerja, Kak? Oke, dari Fadila ya. Jika seorang akuntan tidak mahir banget. Eh, yang pertama sih, kalau tidak mahir banget, itu kan bisa diasah lagi ya. Itu bakal, nggak, kalau perusahaan itu kan melihatnya dari kita itu pertama ya. Itu melihat dari kita udah punya sertifikasi dulu ya. Meskipun ya pas-pasan bisa dibilang. Gitu ya, aku ngomong apa adanya. Terus tapi pas di situ kan, pas sudah masuk kerja, kalau kita menemukan kesulitan di suatu aplikasi Accurate misalkan, nah itu kita bakalan uh, ini belajar lagi. Nah itu jadi nggak usah perlu takut dan khawatir sih. Jadi yang penting belajar terus. Nah nanti kan ini di Jago Akuntansinya ada rekaman pelatihannya nih. Nah ini nanti bisa, kalau udah lupa bisa disetel lagi, itu bisa sampai berulang-ulang kayak gitu. Jadi udah pasti top markotop lah ya, nyampok di kepala kayak gitu dia. Jadi kita Siap. kalau boleh disimpulkan seperti apa ya, Kak, gitu? Pertanyaan dari Kak Fadila sendiri. Gimana? Jadi dari Kak Andra sendiri, Kak Fadila, bagaimana Kak jika Kak Fadila mungkin ke depan Fadila bakal apa? Kedepannya apa? Sarannya untuk Kak Fadila, Kak, kira-kira apa? Oh iya, itu dulu sih. Yang penting targetin dulu ya, itu udah ada di chat. Kita terus mengupgrade. Kadang kita kalau udah ikut satu sertifikasi gini ya, terus kita udah dapet nih kayak gelarnya. Nah di situ kita nggak mau ngembangin lagi, itu yang jadi masalah kayak gitu. Maksudnya kita nggak belajar dalam hal yang sama. Jadi yang itu membuat hal yang agak sulit kayak gitu. Jadi untuk kita berkembang kita harus terus belajar berulang-ulang sih, untuk meningkatkan kompetensi kayak gitu. Inti poinnya adalah kita upgrade, kita terus belajar dari tahun. Iya. Nah, karena ini ada lagi nih, Kak, pertanyaan dari Sobat Gogo DKO Reja Sarabia. Nah, Yep. terkait dengan rupiah, apakah sebuah perusahaan wajib harus memiliki IPS? Sebuah perusahaan wajib memiliki TPS, wajib ya, karena itu dana dari TPS kan kas kecil ya, kas kecil dari perusahaan. Jadi perusahaan itu kan mempunyai dana yang bersifat menjadi modalnya dia gitu. Nah nanti setelah beberapa transaksi gitu ya, ini kan TPS itu terkait dengan nanti belajar adanya metode impress sama metode fluktuatif gitu. Nah di mana nanti di beberapa transaksi itu bakalan ada transaksi yang menyebabkan pengeluaran. Nah itu nanti bakal diisi kembali ya kas kecilnya, itu untuk membalancekan, lebih ke menyeimbangkan dari kas perusahaan supaya ada kas masuk dan kas keluar itu bersifat nihil gitu. Jadi pengeluaran dan pemasukannya seimbang begitu. Iya. Siapa Anda untuk pertanyaan ini? Nah, ternyata ada bahasa Kak Fadila. Yang penting tulis sertifikasinya, yang kedua untuk satu itu perlu tambahan pengetahuan. Nah, betul sekali ya kan? Kak, sertifikasi dulu. Gimana? Nah, ternyata masih ada nih pertanyaan dari Sobat Gogo di rumah. Masih bisa dibacakan, ya?
Iya, iya, boleh. Nah, yang kedua ya. Nah, ini ada sobat Google dari Kak Evan. Apa, apa yang apa yang dilakukan kan jika ingin melakukan komputerisasi untuk seluruh bagian termasuk penggunaan software akuntansi? Apa yang harus disiapkan agar rencana tersebut dapat dijalankan dengan lancar? Iya. Ini maksudnya apa yang dilakukan jika ingin melakukan komputerisasi. Betul. Kita itu sebagai perusahaan atau sebagai apa nih? Jika ingin melakukan komputerisasi untuk seluruh bagian. Kalau yang ditangkap ini sebagai perusahaan, ya. Jadi perusahaan punya, benar nggak Kakak, sih? di sini kan hanya dari Evan, tapi yang Hah? jika ingin melakukan komputerisasi untuk seluruh bagian termasuk penggunaan software akuntansi, ini harus disiapkan agar rencananya dapat berjalan dengan lancar. Iya. Ini posisi kita mungkin aku jawab dua posisi ya. Jadi untuk Iya, menjawab Kak. pertanyaan ada sebagai peserta dan juga sebagai perusahaan. Kalau sebagai peserta di sini kita ingin melakukan komputerisasi, ya tipsnya ya persiapkan diri untuk belajar akurat gitu ya. Dan yang kedua tentunya siapkan budget juga ya. Siapkan budget untuk Waduh, ya. pelatihannya juga, iya. Terus yang ketiga sih uh, setelah udah dapet nih pelatihannya, ajak teman-teman yang lain juga nih untuk ikutan. Jadi kita apa ya, belajar bareng-bareng gitu, jadi nggak hanya sendirian aja. Nah, terus kalau sebagai perusahaan nih, untuk melakukan pembelajaran bagian termasuk dengan software, ya ini perlu ada operasional prosedur ya dari perusahaan itu untuk menerbitkan software akuntansi ya. Ya kalau akurat itu kan ada akurat dari PT Ultima Tekno Solusindo, kalau Zahir itu ada dari Zahir Internasional gitu. Nah itu tergantung dari kebijakan perusahaannya sendiri sih, rencananya itu ya pertama pasti persiapkan anggaran, lalu yang kedua itu membuat uh, target apa namanya, setelah anggaran pasti ada meeting dulu ya, diskusi-diskusi tentang uh, software akuntansi mana nih yang kira-kira cocok diterapkan di perusahaan tersebut. Terus yang ketiga setelah cocok gitu ya, nah baru implementasi atau realisasinya kayak gitu. Kira-kira setelah udah gitu baru direalisasikan di bulan apa. Di situ jangan lupa juga nih satu lagi tuh ada evaluasi. Kira-kira setelah kita menggunakan implement apa software ini contohnya, misalnya Akuret. Nah, ada nggak kira-kira hal apa fitur-fitur yang kurang gitu. Nah itu dievaluasi di situ. Nah terus ada fitur-fitur enggak yang kira-kira udah pas nih tapi kita perlu modifikasi lagi. Itu pekerjaan dari perusahaan itu. Seperti itu. Ah ya, terima kasih Kak Andre untuk jawabannya. Kak Andre, masih ada nih pertanyaan sepertinya Sobat Gogo masih penasaran nih mengenai komputerisasi akuntansi. Jadi masih boleh nih ya Kak? Ya boleh. Oke ya. Iya ya boleh. Ah ya, ini ada dari Sobat Gogo Kak Anggun Nasi. Mau nanya nih Kak, seberapa ujian sih teman-teman aku dapat sertifikasi dari saya Kak? Seberapa apa? Seberapa urgent teman-teman aku itu untuk dapat komputerisasi Seberapa ujian untuk mahasiswa gitu? sertifikasi Kak? Oh ya, kalau aku bilang sih sangat perlu ya, karena kita kan sebagai fresh graduate gitu ya, kita bersaing dengan banyak pelamar, sangat banyak pelamar dari berbagai universitas lah. Nah di situ kita kan bersaing untuk mendapatkan satu perusahaan gitu yang kita inginkan. Ya kita kan banyak nih misalnya apply di perusahaan banyak ya, tapi kan jawaban-jawabannya itu yang kita terima kadang maaf tidak diterima gitu, gitu kan membuat kita pusing dan sakit
begitu, bisa nggak tidur semalaman itu ya. Kayak gitu. Nah, Jadi tetap eh, harus dipelajari gitu ya iya, Kak. iya, Tentang sangat perlu sih dasarnya kalau akuntan. iya. Karena di sisi ARD melihat wah ini orang udah punya kompetensi bagus nih, misalnya kira berarti ada nilai lebih dong daripada misalnya kandidat lainnya begitu. Kita kayak sobat gabung dulu penasaran dengan session kita aplikasi administrasi akuntan kali ini. Lagi masih ada Nah, pertanyaan nih Kak, masih bisa Kak apa? bertanya nih Kak. Boleh ya Kak? Iya boleh Jadi boleh. Kak ada dari pertanyaannya Kak Aurelia lagi nih Kak. Iya. Apakah pengguna bisa dibilang lebih baik dibandingkan dengan software aplikasi yang umum dipakai di perusahaan sekarang, Kak? Oke, lebih baik atau nggak baiknya itu tergantung dari perusahaan itu kira-kira dapat nilai lebih nggak dari aplikasi itu. Gitu. Kalau misalkan perusahaan nggak dapat nilai lebih dari aplikasi yang digunakan, misalnya ERP, nah itu berarti bisa dibilang kurang cocok bagi perusahaan itu dan bisa diganti dengan aplikasi lain. Tapi kalau misalkan ERP itu bagus bagi perusahaan, itu merupakan suatu nilai lebih. Jadi intinya apakah cocok atau enggak itu tergantung memberikan nilai nggak, manfaat guna nggak bagi perusahaan itu gitu sih. Karena masing-masing software itu ada ini sendiri ya, apa kelebihan kelemahan masing-masing. Karena selain ERP kan juga ada SAP gitu-gitu ya, dan banyak lagi gitu. SAP pun dibagi menjadi banyak macam ya. Ada SAP FICO gitu-gitu. Jadi perlu disesuaikan dengan manfaat dari perusahaan itu, kira-kira cocok nggak gitu, memberikan nilai lebih nggak bagi perusahaan kayak gitu dia. Nah, jadi tergantung dari aplikasinya, bukan manfaat yang lebih kepada perusahaannya ya, Kak? Betul sekali. Iya, siapa ini? Kalau kita closing statement dan Andre Ya, beberapa yang di rumah masih bertanya mengenai kita dengan itu sertifikasi modernisasi akuntan. Coba masih mau yuk silakan bertanya. Makasih Kak. Makasih kembali juga baru lihat pertanyaannya. Mungkin Kak, bisa posisi untuk teman-teman sobat Google. oke. Closing statement ya, kita kan lagi buka nih untuk sertifikasi yang ada di Jago Akuntansi. Langsung aja maksudnya untuk menambahkan kompetensi pengetahuan sobat Google semuanya. Jadi sobat Google itu harus mendaftar gitu. Jadi kalau dibilang apa kadang biaya mahal gitu itu nggak sebanding dengan apa yang ilmu yang kita dapat gitu ya. Jadi nah ini ada pertanyaan kapan waktu yang paling tepat ya ambil kelas sertifikasi ya, abis ini nih, abis live ini langsung daftar gitu ya. Jadi Nah, jadi iya, boleh saja langsung Kak ini. nah, jadi karena kesempatan nggak datang dua kali ya, misalkan kita kan nggak tahu nih apa sertifikasi apalagi nih kira-kira yang bakalan ada, maksudnya dalam arti misalnya ini mumpung masih ada nih, masih fresh-freshnya gitu ya, dan nanti kalau misalkan di suatu saat itu udah nggak ada nih misalkan program anak itu kan bakalan menyesal ya, jadi dari sobat juga semuanya gitu. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada gitu, peluang yang ada untuk ikut sertifikasi yang ada di Jago Akuntansi. Itu kan ada banyak lah, bisa sobat Google pilih ya. Kalau di sini kita tentang Jahir dan juga Akhirat gitu. Ya, terima kasih ya Kak Angga untuk closing statement-nya. Jadi untuk Kanisa tadi pertanyaan dari Kanisa ya, tapi waktu yang tepat untuk mengambil sertifikat. Waktu yang tepat adalah setelah ini Kanisa boleh langsung DM admin di Jago Akuntansi dan kapan bisa langsung daftar mengenai kelas sertifikasi akuntansi setelah ini ya Kandre.
Iya benar. Dan untuk tambahan informasi di April ini ya, udah bakalan ada kelas yang baru nih gitu. Maksudnya untuk bakalan dimulai untuk kelas yang jahit dan juga QRM. Jadi segera daftar nih karena di akhir Maret ini uh, kan ada promo tuh ya. Kalau nggak salah ada promo di Jago Bekasi ya. Nah itu langsung aja tuh manfaatkan promonya. Kalau udah di promonya balik lagi ke harga normal ya udah sangat disayangkan sih kalau udah ada promo tuh langsung bisa diambil gitu. Karena aku suka yang Terima promo-promo. kasih. Jadi teman-teman juga semuanya yang ada di rumah, mumpung tadi juga ya ada bisikan ke Andre, ada promo nih mengenai pelatihan sertifikasi komputerisasi akuntan. Jadi teman-teman buruan setelah ini nonton live langsung DM admin Jago Akuntansi, Kak, bagaimana caranya bisa daftar supaya dapat promonya. Ya mungkin sampai di sini saja ya kakak-kakak, sobat gogo semuanya, karena melihat juga di daerah Dian sudah mau buka puasa. Dan terima kasih juga nih buat Kak Andre pemateri hebat kita kali ini. Makasih Kak Andre. Kasih untuk sobat gogo. Sobat gogo juga makasih karena sudah bergabung di live kami. Dan mungkin Dian tutup saja. Sekian dari Dian, apabila ada salah kata mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sobat gogo semuanya. Makasih Kandre. Semuanya. Selamat sore. Iya. Yuk,